imam yang kurang rakaatnya. Jadi apabila sholat isya misalkan, kemudian di rakaat ketiga dia bersalam, apakah seorang makmum harus menggantikan si imam meneruskan rakaat yang keempat, atau makmum mengikuti imam bersalam kemudian baru memberitahu imam bahwa sholat tadi kurang satu rakaat? Mohon penjelasannya, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi imam yang kurang rakaat? Kalau kita imamnya sholat isya, rakaatnya ketiga rakaat, jangan kita ikut salam. Assalamualaikum kata isya, alhamdulillah isyanya 3 rakaat gitu. Ya, kan doa makmum ditanggung imam. Ini salah. Kalau imam itu nanggungnya makmum dalam kondisi yang contoh Fatihahnya kita ini kurang bagus, digantikan oleh imam. Kalau masalah kurang rakaat, ya salah. Jangan bersyukur kita punya imam yang salah rakaat. Beruntunglah imamnya ini lupa 3 rakaat jadi isyanya gitu. Ini yang masalah. Ya. Jadi dulu pernah ada satu hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan bersama sahabat. Ketika itu Rasulullah di tengah jalan beliau sholat 2 rakaat. Sholat itu jama, karena posisi perjalanan beliau itu tidak sempat kosor, hanya boleh jama. Jadi sholat duhur dengan asar 4 rakaat. Tiba-tiba Rasulullah begitu salam 2 rakaat, assalamualaikum. Si makmum para sahabat berkata, ya Rasul, engkau ngosor apa lupa? Ngosor apa lupa? Jawab Rasulullah, saya lupa. Allahu Akbar, sholat lagi. Itu zaman dulu boleh, zaman sekarang jangan macam-macam. Jangan misalnya begitu imam 3 rakaat, assalamualaikum, mam kurang 3 rakaat, kurang 1 rakaat lagi. Oh iya sudah, salah, batal yang kayak gini kan gitu. Batal. Tapi zaman dulu iya sahabat, sehingga Rasulullah meneruskan kembali sholatnya 2 rakaat. Makanya timbullah syariat ketika lupa sujud sahwi. Jadi Rasulullah seperti itu. Salahnya Rasul bisa menjadi syariat, diulang, ditambahi 2 rakaat lagi ya. Jadi ketika itu Rasulullah setelah sholatnya, saya tadi sholatnya sebenarnya menjama, cuman karena lupa maka 2 rakaat, makanya diganti, ditambahi lagi. Artinya begini, kalau kita ketemu imam yang lupa rakaat, kita ingatkan dengan ucapan subhanallah. Tidak lagi berlaku zaman sahabat. Zaman sahabat belum ada kalimat subhanallah, sehingga berlakunya apa? Berbicara, ya Rasul kurang rakaatnya 2 lagi, boleh. Kalau sekarang jangan, diganti subhanallah misalnya. Imam masih tidak paham subhanallah, tidak paham lagi, tinggalkan. Kita langsung munfarid menambah rakaat kita ya. Setelah assalamualaikum baru berdebat dengan imam. Kamu nih salah, mam, 3 rakaat. Muji imam kamu yang salah. Ya, kamu yang rakaatnya lebih. Rupanya benar, imamnya benar 4 rakaat, dia yang 5 rakaat rupanya. Makmum yang salah ya. Gitu. Jadi seperti itu. Selesaikan dulu sholatnya, baru berdebat, baru berdialog gitu ya. Jadi ketika imam tidak mau diingatkan dalam subhanallah ketika sudah 3 rakaat, maka kita langsung niat munfarid atau mufarokoh. Bagaimana niat mufarokoh? Langsung di hati saya niat misah dari imam. Langsung kita berdiri lagi sholat, nambahin yang kalau kurang serakaat tambah serakaat ya, gitu. Jadi imam tidak nanggung dalam rakaat. Kalau misalnya imam kurang, maka tetap kurang. Kemudian yang sunnah ab'ad, kalau sunnah ab'ad boleh kita ikuti ya, jangan kita tinggalkan. Contoh misalnya ketika sholat subuh ya, si imam lupa kunut, bagaimana sikap makmum? Apakah harus doa kunut
atau meneruskan. Nah, karena ini sunnah abad, maka boleh mengikuti imam untuk tidak kunut. Ya. Misalnya subhanallah, imamnya sih tetap tidak kunut, maka boleh kita meneruskan ikut imam doaku kunut gitu ya. Apalagi imamnya. Kemudian jadi imam harus tahu kalau itu kalau itu hukumnya sunnah abad, maka jangan diulang kembali. Contoh misalnya si imam mau kunut ya, lupa kunut, begitu mau sujud si makmum ngomong subhanallah, yang imam ini mau sujud bangun lagi doa kunut, maka ini menjadi batal. Ataupun duduk tahiyat awal, jangan macam-macam. Jadi ketika si imam tidak tahiyat awal, berarti kita makmum dapat dispensasi dari imam, tidak usah tahiyat awal. Kalau si imam tidak tahiyat awal, kita makmum tahiyat awal, maka sholatnya kita menjadi batal dalam sunnah abad ya. Jadi biarkan ketika kita ucapkan subhanallah, si imam tetap tidak mau, ketika kita sudah mengucapkan subhanallah si imam tetap berdiri ya, maka kita ikuti imam untuk berdiri gitu. Setelah selesai sholat baru berbicara, imam tadi kamu tuh tidak tahiyat awal, wah lupa kan gitu, ayo ulang lagi sholatnya, tidak lah kan gitu ya. Jadi seperti itu ya, boleh. Jadi kalau sunnah abad ikuti imam, kalau imam tidak melakukan boleh kita tidak melakukan. Tapi kalau rukun seperti rakaat sholat, seperti ruku sujud, tidak bisa dikurang-kurang. Kalau imamnya kurang siko sujudnya, kita jangan ikuti imam, kita tambahi siko ya. Kalau imamnya lebih, kita jangan ikut lebihnya. Wah, imam ini rukunya 3 kali, sudah kita ikut 3 kali, salah ya. Kalau ruku jangan diikuti, tapi kalau sunnah abad boleh diikuti ataupun boleh tidak diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Seperti itu.